Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mari bersama kita membaca basmalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Surah An-Nas, saya tidak tahu ya, lupa juga saya. Sudah pernah dibahas atau belum ya? Belum ya. Baik Bapak Ibu, kita penggal terlebih dahulu ya. Surah An-Nas kita penggal. Bagaimana penggalannya yang ayat pertama? Penggalannya gimana ayat pertama? Qul, penggal. Kemudian a'udzu. Nah. Kemudian bi. Ya kan? Bi kita penggal kan? Setelah bi Rabbi An-Nasi. Ya, ini penggalannya. Berarti ada berapa kata? Ya, ada 5 kata. Qul a'udzu bi Rabbi An-Nasi. Ayat kedua Maliki An-Nasi. Berapa kata? 2. Ayat ketiga Ilahi An-Nasi. 2 kata juga. Ayat keempat min syarri al-waswasi al-khannasi. Kemudian alladzi yuwaswisu fi. Terakhir min. Ya, ini sebetulnya min al-jin wa an-nasi. Baik, kul ini jenis apa? Kita lihat KKP, kata kerja perintah. Silahkan di lembarannya. Ini belum pernah kita pelajari, tapi kita tengok sebentar aja. KKP paling terakhir. KKP. Yang ini aja Pak. Paling belakang. Ada nih. KKP, kata kerja perintah. Kalau bahasa Arabnya al-fi'lul amr. Kata kerja perintah fi'il amr. Cirinya berakhiran sukun. Yang pertama. Ya kan? Cirinya berakhiran sukun. Ada Pak? Nah ini Pak. Ini. Kata kerja perintah berakhiran sukun. Ada Pak Hari? Ciri pertama Bapak. Kul. Nah, berakhiran sukun. Maka dia fi'il amr. Fi'il amr itu artinya kata kerja perintah. Kul itu artinya apa? Katakanlah. Yang diperintahkan siapa ini? Kamu. Tahu dari mana kamu? Karena fi'il amr yang berakhiran sukun, pelakunya anta. Fi'il amr berakhiran sukun, pelakunya anta. Nah, gitu kan? Oh, di sini yang ini aja, Pak. Nah, ini aja. Ini yang terbaru nih. Ini aja yang terbaru. Nah, itu boleh disimpan. Nah, ini. Ya. Kalau kulnya itu ayatnya. Kul, tapi sama-sama ujungnya berakhiran sukun. Maka pelakunya anta.
Jadi kul itu adalah fi'il amr. Makanya kalau di ayat ini bunyinya apa nih? Katakanlah dalam kurung Muhammad, ya kan? Kalau di ayat Al-Quran itu katakanlah dalam kurung Muhammad. Jadi perintahnya kepada anta. Ya sebetulnya Bapak Ibu, Quran itu diturunkan hakikatnya ya untuk kita semua. Ya, sekalipun pertama kali turun kepada Rasulullah. Jadi ini ayat Al-Quran untuk kita juga. Kul, ini fi'il amar. Fi'il amar itu urutan kata kerja yang keberapa kalau yang kita pelajari? 3 kan? Berarti garis 3. Nantinya begitu ya. Berarti nantinya garis 3. Fi'il amar itu kita kasih garis 3. Gitu ya. Nggak usah ditulis fi'il amr gitu, nggak usah ditulis gitu. Simbolnya garis saja. Fi'il yang pertama kita pelajari apa? Berarti kan madi yang pertama, berarti 1. Mudhari yang kedua, berarti 2. Amr yang ketiga, berarti 3 gitu. Buat simbol aja. A'udzu. Fi'il mudhari, betul. Ciri ke-13. Ayo. Nah, kan deket kan kalau fotokopian yang itu, jadi enak. Kalau Pak Karim kan buku bolak-balik susah ini. Ya. Pak Karim yang ini Pak Karimnya. Nah, Pak yang ini. Ini simpan aja simpan. Ya, enak itu. Pak Karim. Nah, Pak Karim ini ada. Ini simpan aja Pak Karim. Saya anterin. Ada. Iya, Pak Karim juga belum itu. Yang itu yang lama itu, Pak Karim. Silakan, Pak. Nah, fi'il mudhari, Pak. Fi'il mudhari. Nah, ini. Kata kerja. Ciri yang 13. Awalannya a, akhirannya u. Ini akhiran. U berarti bentuk akhiran rofa namanya. Awalan a, akhiran u. A'udzu. Nah, gitu. Jadi kita awalan a. A'udzu itu mudhari. Garis bawah 2. Ini awalannya Bapak Ibu. Ini saya kasih lingkari bukan berarti dia huruf atau semi huruf. Ini untuk ketanda aja. Awalan a, akhiran u. Ya, betul. Dia ada di kolom rofa. Kita belum ngebahas nasab dan jazm, belum ya? Ada? Mana, Pak? Ini KKP, ini kata kerja perintah. Ini permadi. Ini nih, kata kerja sekarang akan datang nih. Awalan, nih berawalan a, berakhiran u. Sama nggak? Nah, berarti ini mudhari. Gitu. Sepakat? Iya, awalan a, akhiran u. Nah, gitu. Ada, Pak? Pasti. Ya. Maka fiilnya mudhari. Jadi mudhari itu Bapak Ibu ya lihat awalan sama akhiran aja. Ini disebutnya akhiran rofa. Di situ kan tabelnya berakhiran tuh ada 3 bentuk. Ada berakhiran rofa. Nah, ini Pak. Rofa, ada nasab, ada jazm. Kalau rofa dia domah, kalau nasabnya nanti fathah, kalau jazm sukun. Iya, nasab nanti fathah. Jazm itu sukun. Baik. Jadi a'udzu artinya jenisnya fiil mudhari. Pelakunya siapa di situ? Pelaku sampingnya. Ana artinya apa? A'udzu artinya saya berlindung. Nah, itu ya. Katakanlah aku berlindung. Ana. Kenapa diterjemahkan saya? Ya karena dia pelakunya ana. Tahu dari mana kok pelakunya ana? Fi'il mudhari itu kalau awalannya a, akhirannya u, berarti pelakunya ana.
Gitu. Jadi kita lihat rumusnya aja. Gitu ya. B. Apa B? Huruf. Ya, B-nya huruf. Artinya dengan. Ini udah pernah kita pelajari ya. B dengan al-ghaibi yang gaib. B dengan ismi nama Allahi Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Gitu ya. Jadi B itu artinya dengan. Rabbi isim, betul. Kasih garis atas. Apa cirinya Rabbi isim? Nah, ini satu ciri pertama, berakhiran kasroh. Ciri kedua, diawali huruf kolom 1. Ini huruf kolom 1 nih. Nah, ini ciri yang kedua nih. Saya kasih tanda panah. Nah, ciri yang kedua itu diawali huruf kolom 1. B. Jadi Bapak Ibu, kalau kata setelah B, biasanya isim. Saya tidak katakan selalu ya. Kata setelah B, biasanya billahi, bil yaumi, bil ghaibi. B setelahnya isim. Birrahmani, bil baiti, bil masjidi. Setelahnya isim. Kenapa? Dan biasanya harokat akhirnya kasroh. Billahi, bil yaumi, bil akhiri, bisyamsi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi setelah huruf kolom 1 sampai huruf kolom 6 yang ada di tabel-tabel huruf, biasanya setelahnya itu diikuti isim. Maka huruf-huruf itu menjadi ciri isim. Baik, Bapak Ibu. Lanjut. An-nasi. Isim ya. Apa cirinya? Berakhiran kasroh, berawalan alif lam. Bapak Ibu ingat kata majmuk? Ingat kata majmuk? Kata majmuk itu apa? Gabungan dua isim. Tapi syaratnya isim pertamanya nggak boleh ada alif lamnya. Isim keduanya harus berakhiran kasroh atau kasrotain. Coba kita lihat. Robbi isim kan? Anas isim kan? Bisa nggak disebut kata majmuk? Bisa. Kenapa? Kan ini isim pertama. Ini isim kedua. Kata majmuk itu gabungan berapa isim? Isim pertamanya syaratnya tidak boleh berawalan Robbi, ada alif lamnya enggak? Ada, berarti bisa kan? Isim kedua syaratnya apa? Berakhiran kasroh. An-nasi kasroh bukan? Berarti Robbin nas disebut kata majmuk. Ini berarti bentuk kata majmuk nih. Ini bentuk kata majmuk. Kenapa? Gabungan dua isim. Boleh nggak gabung? Boleh. Syarat, ada syaratnya. Syaratnya karena gabungan dua isim. Isim pertama tuh syaratnya nggak boleh ada alif lam. Isim kedua syaratnya berakhiran kasroh atau bisa juga kasrotain. Berarti Robbinas artinya bentuk kata majmuk. Tidak selalu dua isim. Tidak selalu dua isim bisa jadi kata majmuk, tidak selalu. Nanti kita akan lihat setelahnya nanti ya. Kita lanjutkan dulu. Malikin nas, maliki isim bukan? Apa cirinya? Oke, maliki isim. Saya kasih garis atas. Cirinya berakhiran kasroh, berawalan ma. An-nasi isim bukan? Apa cirinya? Berakhiran kasroh, berawalan alif. Malikin nas bisa jadi kata majmuk nggak? Bisa kan? Syaratnya kata majmuk itu apa? Gabungan dua isim. Isim pertamanya tidak boleh maliki ada alif lamnya nggak?
nggak ada alif lamnya kan. An-nasi, syarat isim yang kedua harus an-nasi kasroh bukan? Maka malikin nas bentuk kata majmu. Malikin nas ini bentuk kata majmu. Sama loh Pak, Bu, dilihat aja. Yang pertamanya Rob, nggak ada alif lam. Maliki, nggak ada alif lam. Yang keduanya an-nasi berakhiran kasroh. Maliki an-nasi juga berakhiran kasroh. Sama. Dari yang dilihat samanya itu, yaitu tadi tidak ada alif lamnya yang pertama, keduanya berakhiran kasroh. Maka ini bentuk kata majmuk, malikin nas. Biasanya Bapak Ibu, kata majmuk itu biasanya maknanya nyah. Biasanya, tapi ada makna yang lain. Malikin nas, rajanya manusia. Gitu. Contoh misalkan. Babul masjidi. Nah, contoh ya, saya tulis di sini nih. Babul masjidi. Ini kata majmuk bukan Bapak Ibu? Kata majmuk. Lihat isim yang pertama, bab. Bab itu isim ya, al-masjid isim. Ya, ini nantilah cirinya ya. Babul masjid ini artinya pintunya masjid. Ya. Ya. Yang pertama tidak harus kasroh, bisa babu, bisa baba, dan lain sebagainya. Tapi ini ciri isimnya nanti ya, tidak perlu dibahas sekarang. Tapi ini yang jelas isim. Bab itu artinya pintu. Babul masjidi, pintunya masjid. Biasanya kata majmuk itu maknanya ada nyahnya. Rabbin nasi, apa? Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Sekalipun kata majmuk ada makna yang lain selain itu. Tapi umumnya itu ya. Baik, lanjut ya. Ilahin nas. Ilahi, pertanyaannya. Isim bukan? Apa cirinya? Iya, isim kita kasih garis atas berakhiran kasroh. An-nasi isim. Ya apa nih? Berakhiran dan iya, berakhiran kasroh dan berawalan alif. Kata majmuk bukan? Kata majmuk juga sama. Ini bentuk kata majmuk. Berarti ilahinas artinya apa? Tuhannya manusia. Kalau di dalam Al-Quran terjemahnya apa ya? Raja manusia. Oh, langsung ya. Kalau dalam Al-Quran nggak ada pakai nyahnya. Raja manusia, Tuhan manusia gitu. Rabbinas apa? Tuhannya. Oh, ada ya. Iya. Ya. Jadi kita tahu bahwa kata majmuk itu nanti maknanya ada nyahnya. Oke, itu contoh ya. Jamnya masjid. Jamnya masjid. Kipas anginnya masjid. Lampunya masjid. Itu kata majmuk. Ini apa ini? Kacamata saya. Ah, bisa juga tuh. Kacamata saya. Kacamata kamu. Nah, itu kata majmuk juga. Baik, kita lanjut. Min. Huruf kolom 1 artinya dari. Ya, min artinya dari. Syarri isim. Apa cirinya? Berakhiran kasroh dan diawali huruf kolom 1. Jadi kita lihat sebelumnya. 1 berakhiran kasroh dan diawali. Jadi Bapak Ibu, huruf kolom 1 itu diantaranya tadi bi, ka, li, la, ila, ala, min, fi, an, hatta. Itu biasanya setelahnya itu diikuti i. Makanya kolom 1 sampai kolom 6 itu menjadi ciri bahwa dia adalah isim gitu. Menjadi ciri isim. Karena biasanya setelah huruf kolom 1 sampai kolom 6 itu isim. Buktinya mana? Ini
Bi kolom 1, setelahnya isim Robbi. Min kolom 1, setelahnya isim syarri. Gitu ya, itu umumnya. Lanjut. Al-waswasi. Apa cirinya? Berakhiran kasroh dan alif lam. Syarri dengan al-waswasi. Syarri isim, al-waswasi isim. Bisa jadi kata majmuk nggak? Bisa. Ya kan? Bisa kan? Karena kan syarri ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Al-waswasi berakhiran kasroh, maka dia jadi kata majmuk. Sama tuh. Ilahi an-nasi syarri al-waswasi maliki an-nasi rabbi an-nasi. Sama. Kata majmuk itu polanya sama. Al-khannasi isim bukan? Apa cirinya? Berakhiran kasrah, berawalan alif. Al-waswasi dengan al-khannas. Bisa jadi kata majmuk nggak? Wah, mantap. Kenapa? Al-waswasi, al-khanasi. Mau kita gabung nih kan dua isim. Jadi kata majmuk bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena isim pertamanya ada alif lamnya. Kan syarat kata majmuk itu isim pertama nggak ada alif lam. Makanya Bapak Ibu tidak selalu dua isim bisa kita gabung jadi kata majmuk. Itu nggak selalu begitu. Ya, tapi nanti ini ada teori yang lain. Kalau dua-duanya alif lam nih jadinya apa kalau digabung? Bisa digabung, tapi bukan kata majmuk. Kalau kata majmuk artinya biasanya ada apanya? Nyah. Itu ya. Kalau kata majmuk. Ini nanti kalau yang biasanya alif lam, setelahnya alif lam, itu nanti ada nama khusus. Boleh digabung? Boleh, tapi bukan nama khusus. Tapi ada nama khusus. Apa? Biasanya nanti sifat. Biasanya nanti sifat. Contohnya, Pak Adi yang ganteng. Itu sifat tuh. Di situ apa? Al-waswasi al-khannas artinya apa di situ? Al-waswas artinya apa? Bisikan. Al-khannas? Ada yangnya kan? Ada yangnya kan? Nah, itu biasanya kalau dua-duanya alif lam, ada isim nih, dua-duanya alif lam, biasanya itu sifat. Maknanya biasanya yang bisikan yang tersembunyi. Pak Adi yang ganteng. Pak Karim yang solih gitu. Jadi biasanya pakai alif lam dua-duanya. Itu dalam bahasa Arabnya ada istilahnya. Ada istilahnya. Ya, contohnya apa? Selain itu contohnya apa sih? Al-yaumi al-akhiri. Nah, berarti itu nanti masuknya itu. Bisa digabung, tapi tidak bisa menjadi kata majmuk. Bisanya menjadi apa? Dalam istilah bahasa Arab, mausuf sifat. Nah, itu dalam istilah bahasa Arab. Mausuf sifat. Mausuf itu yang disifati, sifat itu yang sifatnya. Ya, itu dalam istilah bahasa Arab nantinya. Tapi tetap bisa digabung. Cuman kaidahnya berbeda, bukan lagi disebut kata majmuk. Baik, Bapak Ibu nggak ada yang nungguin ini kan? Apa namanya? Sepak bola Indonesia sama Australia? Enggak ada ya? Enggak. Baik. Alladzi, lanjut. Alladzi apa? Bentuknya apa? Semi huruf ya? Di Al-Qamar kita sebut semi huruf. Ya, kalau di non Al-Qamar bukan tamyiz ya, itu disebut isim. Iya, disebutnya isim mausul. Kalau di Al-Qamar kita sebut ya semi huruf mausul. Baik. Yuwaswisu. Yuwaswisu mudhari. Kita lihat awalannya. Awalannya yuk, lihat nih awalannya yuk. Nih, awalannya yuk tuh. Awalan yuk. Akhirannya apa?
Domah nih akhirannya domah. Tuh akhirannya domah. Iya kan? Iya. Awalannya yuk, ini yuk. Akhirannya domah. Nah ini domah. Mudhari kan? Pelakunya siapa? Ah, begitu. Kita ngafalin rumus saja dari rumus-rumus. Kenapa? Kalau hiya awalannya, ya kan? Kalau hiya kan awalannya ta atau, sedangkan ini awalannya apa? Nah gitu. Beda awalan, sekalipun akhirannya sama. Ini jadi kita ngelihat awal, akhir, awal, akhir. Ada ya sama yu, Pak. Mana nih? Yang Huna. Ya. Tapi akhirannya na. Sedangkan ini akhirannya apa? Doma. Ini yang lebih tepat. Ada di urutan pertama. Pelakunya huwa. Ini rumus. Jadi ini fi'il mudhari, pelakunya huwa. Huwa tuh tinggal ngelihat ke depannya. Fi huruf. Kolom. Coba lihat setelahnya ya. Biasanya setelahnya apa? Isim kan? Lihat. Suduri. Nah, isim kan? Isim. Makanya huruf-huruf kolom 1 setelahnya biasanya isim. Setelahnya. Biasanya ya, tidak selalu. Tidak selalu. Baik, ini isim berakhiran kasroh dan diawali fi gitu. Suduri isim. An-nasi isim bukan? Isim. Berakhiran kasroh, beralif lam. Suduri isim kan? An-nasi isim. Kalau digabung bisa nggak kata majmuk? Bisa jadi kata majmuk. Ini bisa jadi kata majmuk. Karena yang pertama, isim pertamanya tidak ada alif lamnya. Isim kedua berakhiran kasroh. Biasanya punya makna apa? Nya. Sudurinas artinya apa? Dadanya manusia. Nah gitu. Dadanya manusia. Atau bisa juga sebetulnya milik. Dada milik manusia. Bisa juga pakai begitu, milik. Ya. Nah, itu kata majmuk. Lanjut Bapak Ibu, min. Huruf kolom setelahnya biasanya ini isim. Al-jinnati. Cirinya apa? Berakhiran kasroh, berawalan alif lam, diawali min. Wa huruf. Udah nggak sabar nerjemahin ya. Tapi ini Bapak Ibu, wa-nya bukan huruf kolom 1 ya. Ini wa-nya di huruf kolom 13 sebagai konjungtor. Konjungtor apa sih ya? Penghubung. Ya, penghubung. Wa-nya penghubung. Seperti wa dan lah. Saya memakan roti dan susu dan susu makan ya? Minum. Saya makan roti dan keju dan. Nah, itu kolom 13 tuh al-atfu wa-nya. Bukan wa-nya kolom 1. Kalau wa kolom 1 itu wa-nya demi. Wal asri demi masa. Wal fajri demi waktu fajar. Wal laili demi malam. Wasyamsi demi matahari. Wal qamari demi bulan. Nah, itu baru wa-nya kolom 1. Artinya demi. Tapi kalau ini artinya dan. Oke, an-nasi apa? Isim. Cirinya kasroh. Terus? Iya. Mantap ya. Nanti lanjutkan surah Al-Falaq. Saran saya ya, PR ya. Saran saya Bapak Ibu, Al-Falaq tulis. Saran saya ditulis. Pak Haris senyum-senyum aja. Saran saya tulis. Ustadz, kalau ditulis nggak memungkinkan, gimana kalau saya mau ngeprint aja? Boleh. Ya, boleh. Ya, nanti dicoret-coret. Tapi kan kalau kopi kecil kalau dari ayat Al-Quran. Kalau di komputer biasanya ada tuh, bisa kita ambil dari komputer kita pindahin.
Gitu ya. Yang paling bagus nulis. Karena untuk kita berlatih. Ditulis. Setelah itu di apa? Ditulis, mau di print bolehlah. Dipenggal-penggal. Sama seperti ini. Setelah dipenggal-penggal, tentukan mana huruf semi huruf, mana isim, mana mudhari, mana madi. Mana madi, mana mudhari. Sama seperti ini kurang lebih. Nanti jadinya akan seperti ini. Terus dicek. Kalau isim sama isim, mana yang bisa jadi kata majmu. Masya Allah. Mantap ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, kita jadi tahu asal usul kata. Kita tidak hanya tahu ini isim. Kalau di Quran Al-Qasbah itu kan ini isim, ini huruf. Yang ini fi'il. Tapi kita nggak tahu asal usulnya. Kenapa ini disebut isim, kenapa ini disebut fi'il. Tapi Bapak Ibu, kalau sudah belajar dasarnya, Quran seperti itu menurut saya wajib dimiliki. Ya, karena kita sudah tahu dasarnya. Kita sudah tahu ini isim cirinya apa. Hanya memang ada perbedaan ada perbedaan jenis, ada perbedaan penamaan, definisi. Ya, kalau di situ mungkin nanti Bapak Ibu akan bertemu allazi itu isim mausul. Kalau di Al-Qamar kan kita nyebutnya semi huruf kan di Al-Qamar. Itu bagian daripada ijtihad saja. Ya berharap memudahkan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata ada istilah yang lebih baik lagi, insya Allah nanti kita akan ganti. Begitulah proses ilmu itu ya, tidak mutlak kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak bisa kita rubah. Kalau metode itu sangat memungkinkan kita rubah. Gitu ya. Barakallahu fikum Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semakin akrab dengan Al-Quranul Karim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.